Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah salat Isya kali salat tarawih Masjid Al-Mahdi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita sedikit untuk senantiasa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita terkait dengan materi kutul yang ingin kami sampaikan dengan tema ibadah yang kita lakukan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan istilah ibadah yang makbul. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ini mempunyai tujuan yang sama, diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sebagaimana di dalam surat 51 ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya kita semuanya ini diciptakan manusia jin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diciptakan di dunia ini adalah mempunyai satu tujuan, yaitu untuk ibadah. Sehingga nanti kita dapati di banyak ayat Al-Quran pasti ada kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan sekali-kali menyekutukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tentu Bapak Ibu jamaah salat Isya yang kita hormati, maka tentu dalam beribadah kita kepada Allah ini kita harus berhati-hati, karena banyak sekali ibadah-ibadah itu yang manakala dilakukan oleh manusia tanpa mengerti aspek dari segi mana nanti ibadah itu diterima, sehingga nanti ketika yang dia dapatkan di akhir kehidupannya, bahkan nanti ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, penyesalan karena dulu waktu masih hidup ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk memulai, tapi tidak diambil. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Mahdi yang kami hormati, ada dua aspek, ada dua syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka ibadah secara umum yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh. Syarat yang pertama tentu adalah semua aktivitas yang kita lakukan ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, harus kita niati dengan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita dapati dalilnya ada di surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak hanya sampai di ayat 162, dilanjutkan ayat Allah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan Muhammad, inna sholati, sesungguhnya ibadah sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadah yang lain. Ada yang menerjemahkan ibadah hajiku, ibadah penyembelihanku, wa mahyaya, dan seluruh aktivitas kehidupan kita di alam dunia ini, wa mamati, bahkan nanti sampai ketika kita meninggal dunia sesuai dengan jatah umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah lillahi rabbil alamin, khusus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengharapkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. La
syarikalah, kita tidak menyekutukan. Jangan kamu menyekutukan, menyamakan sesuatu yang lain, kamu samakan, kamu sertakan beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzalika, dan terhadap yang demikian itulah umirtu, kamu diperintah untuk melakukan, menyampaikan wa ana awwalul muslimin, dan aku ini menjadi orang yang pertama kali untuk menyerahkan diri, berserah diri menjadi seorang muslim yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di dalam hadis, maka insya Allah ini sudah sering kita dengar hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya nomor 1 dari sahabat Umar ibn Khattab, yang sering kita dengar Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan, semua ibadah itu tergantung dengan niatnya. Potongan hadis yang pertama ini memberikan pengertian, kita mampu melakukan ibadah itu sampai selesai itu disebabkan oleh niat kita, oleh kemauan kita, dan niat itu adalah motivasi semangat yang ada di dalam diri kita. Kalau misal contoh Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana ketika di bulan suci Ramadan ini, namun ternyata kalau kita melihat sebagian umat Islam yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, itu bukan karena mereka melakukan orang yang tua, tapi justru banyak sekali anak-anak muda. Kalau kita bisa melihat di pinggir jalan, bisa di warung kopi atau di tempat-tempat pengerjaan makanan, kita melihat bahwa mereka itu adalah anak-anak muda. Mereka punya fisik yang kuat, punya jasmani yang sehat, tapi karena mereka tidak mempunyai niatan yang sungguh-sungguh, niatannya ini tidak ada, maka betapapun ibadah puasa itu hadir berapa kali ke hadapan mereka, mereka tidak mampu untuk menjalankannya. Maka niat ini mengantarkan kita untuk bisa menyelesaikan ibadah itu sampai selesai, termasuk ibadah sholat isya, sholat tarawih maupun ibadah yang lain. Lanjutan hadis, wa inna malikuli mri'in ma nawa, dan sesungguhnya semua manusia nanti akan mendapatkan balasan dari ibadah yang dilakukan itu tergantung dari niatnya. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, famakana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka siapapun yang melaksanakan hijrah, karena ketika itu konteks hadis ini turun berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah bersama para sahabat. Tetapi kemudian kalau kita mau ambil pemahaman yang lain, maka ketika kita melakukan aktivitas ibadah itu murni untuk mengharapkan ridho Allah, murni untuk menjalankan perintah Rasulullah, maka akan kita dapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan akan diberikan oleh Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famakana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sebaliknya, manakala kita ini dalam aktivitas ibadah itu diawali dengan berniat, di samping karena Allah juga menyertakan yang lain, atau kita tidak berniat untuk mencari ridho Allah, tapi kita berniat untuk sesama makhluk, maka tentu nanti balasan dari ibadah yang kita lakukan itu akan kita dapatkan dari makhluk tersebut, dan Allah tidak sudi akan memberikan balasan yang terbaik bagi diri kita. Jamaah sholat Isya sekali sholat tarawih Masjid Al-Mahdi yang kami hormati, aspek yang pertama adalah niat. Mari kita tanamkan niat yang benar dalam seluruh aktivitas hidup kita. Kita awali ketika kita sudah bangun dari tidur, maka mari kita niatkan seluruh aktivitas hidup kita di hari itu sampai nanti menjelang tidur, khusus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jamaah sholat Isya yang kami hormati, aspek agar ibadah kita ini menjadi makbul adalah aspek syariat. Kita harus meniru, menyontoh apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah banyak sekali dalam tata cara ibadah itu sering mengaturkan agar
agar umatnya ini ittiba, mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, karena memang agama ini sudah sempurna. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, di potongan ayat yang terakhir, Allah menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini agama ini sudah sempurna. Aku sudah ridho bahwa agama ini menjadi agama kalian. Agama Islam ini sudah disempurnakan oleh Rasulullah. Sehingga manakala Nabi ketika memberikan pengajaran tentang ibadah sholat, bagaimana contoh di zaman beliau, pasti di akhir beliau kemudian menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka tentu ini menjadi satu aspek yang tidak bisa kita lupakan. Sementara peringatan bagi kita ada di hadis Sahih Bukhari, ada di nomor 2499, itu dari Siti Aisyah. Kalau di Muslim ada di nomor 2434 kalau nggak salah. Bunyi hadis itu hampir sama dengan redaksi yang berbeda. Kalau di Bukhari, man ahdasa fi amrina ma laisa hadza fihi fa huwa raddun. Man ahdasa fi amrina, siapa yang mengadakan satu ibadah, sesuatu yang baru, tuntunan yang baru, laisa fihi, yang tidak ada tuntunan itu, amruna, perintah dari kami, fa huwa raddun, maka amalan yang dia kerjakan itu betapapun bagusnya di mata manusia, tetap tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah, atau dengan kata lain tertolak, karena tidak ada tuntunan dan contoh dari Rasulullah. Sementara di Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang itu tidak pernah ada dalam agama kami, maka amalan-amalan itu walaupun baik di mata manusia tidak akan mendapatkan balasan sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah jamaah sholat Isya, hari sholat tarawih yang kami hormati, mari kita perhatikan dua aspek ini. Kita niati ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ikuti tuntunan contoh syariat yang sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kiranya itu mungkin sebagai materi untuk pada alam